ben lho, larati ra dulu. Ya ben ta. Kayak dhewe mlakune kayak kura. Jajak dhewe mlakune kayak kelinci. Mlakune kayak becak kok. Malah gak usah nyapu cucuk dia cadar. Jangan enggak. Nggak bisa diem aku kayaknya. Aku kalau diem kedinginan aku. Jalan terus. Hari ini pas nggak pakai daleman masalahnya. Bingung. Sudah ketemu ya? Ayo mas. Mana sampai jadinya? Sama nitip kami. Kalau kelamaan di sini takutnya belok-belok. Aku udah mau belok. Menggilap. Aku lagi sama Ustad. Jamaah Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang insya Allah kita akan keliling sekitar Masjid Nabawi. Karena di sekitar Masjid Nabawi ini banyak sekali tempat-tempat yang bersejarah. Jadi kita akan muhasabah, bermuhasabah. Ya. Kita akan menilik kisah sejarah berziarah ada apa saja di sekitar Masjid Nabawi ini. Ustad lagi. Bapak Ibu sudah sarapan semuanya ya? Sudah. Benar dia kemana? Kuat. Sudah tawaf Hah? sekali. Istirahat bodoh. Enak mentah cari istirahat. Kita disuruh Area diuprak. Masjid Nabawi ini yang di pagar ini Apa? Ilmu potongan kita makin banyak. yang dulu menjadi Matahari. ini Dari tadi jangan di tempat tuh. dibersihin. Apakah itu emas? Enggak ya. Adik ciuman ya? Iya nanti Mayo. Gak takut mas. Lihat Mak Tin pakai kerudung guys. Cantik, iki lho cantik banget. Tuh. Makasih. Kok bandinge ana sing kari to? Gak sama tak konek kamarku. Kamarmu nomor piro toh? 212. 212. Ya wes kamu gawe kamarku kamar 1.300. Aku batuku sapa yang. Jam sebelah. Yo. Dicariin. Halo kakak-kakak. Ini Iyo. Iya. Kale gede ya. Ya. Kok malah umrah kok gede kan. Amin, semoga semuanya bisa umrah bawa keluarga. Waalaikumsalam. Wah, ini Jangan di tempat. 1, 2, 3. Oke. Ya. Gerak. Ya Allah. Indah banget guys. Nah, Bapak Ibu, Kamu enggak boy? pertama ini jatuh. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Destinasi pertama yang akan kita kunjungi adalah makam Baqi, pemakaman Baqi di mana para sahabat Rasulullah itu mereka dimakamkan. Ada sahabat Rasulullah, ada keluarga Rasulullah, dan juga ada putra-putri Rasulullah. Mereka lah yang selalu kita doakan. Jadi kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Ya, Mbak Happy. ala alihi وعلى آل سيدنا Muhammad وعلى أصحاب سيدنا Muhammad. Ashab itulah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Wa'ala azwaji berarti istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'ala dzurriyyat itu artinya keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang selalu kita sebut ketika kita memberikan salawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam. Jadi ketika kita memberikan salawat kepada Nabi Muhammad,
kita juga memberikan salawat kepada Ali keluarga, ahli Sayyidina Muhammad, wa ala ashabi, sahabat-sahabat Nabi, wa ala azwaji, istri-istri Rasulullah, dan juga zuriyati, ya artinya keturunan. Nah, mereka dimakamkan di mana? Di pemakaman Baki yang di depan kita ini. Kalau kita jalan lurus ke sana, itulah pemakaman Baki. Nah, di pemakaman Baki itu kebetulan ada sahabat, diantaranya Mas bin Malik. Sone loh, telan loh. Sumpah adem rek, tapi ademnya adem nikmat, enak, seger. Oh, dah Kak? Bener dah? La. Enggak salah. Restoran tanganmu. Terus kok wae tanganmu sing anyep. Itu La. Enggak ada kata la. Aku nggak bisa dia Ustaz, maaf. Rollernya kayak tas di kulkas tanganmu. Lupa. Caranya itu tas ketik ini sama ngarep. Barekannya bukaan, tanganmu juga. Enggak ngaruh. Ngarepir. Tidak berpengaruh sama. Semoga saya sekeluarga kesannya. Allahumma sholli Enggak modal gitu. ala Sayyidina Muhammad. Akan dibangun bangunan yang baru yang sangat besar, bisa kita lihat sudah terlihat yang Wow. Ini yang bisa kuncup itu ya? Bisa. Ya. Insya Allah. buka tutup ya. Ini emas beneran ya Ustaz? Itu lapisan mas. Ya. Masya Allah. Asli itu yang di Saudi, di Mekah. Rodoh. Oh Rodoh. Payung ini dibuka setiap pagi setelah Subuh. subuh, kemudian nanti ada waktu syuruk. Syuruk. Nah, ketika syuruk itulah dibuka. Kemudian ditutupnya kapan? Ketika sunset. Jadi sunrise itu dibuka, sunset Set ditutup. dikuncup. Jadi gunanya untuk menaungi atau memberikan payung, meneduhi ketika ada Aja. Nah, kemudian Aja. kalau misalkan ditutup ini nanti bentuknya seperti ini. Tapi sewaktu-waktu malam juga biasanya dibuka kalau misalkan hujan. Nah, kalau hujan juga dibuka. Jadi payung ini sangat fleksibel untuk melindungi dari panas dan hujan. Oh iya. Apa? Tempat salat kaum wanita. Maksudmu apa, woi? Salat Enggak ada. Setiap bahasa itu dimunculkan. kok ini aku happy. Ngene apa ya? buri halus loh terus. Salat bagi ibu-ibu. Aku mesti Ada pagar yang gini, ada sekat ya. cahaya. Bukan. Akhirnya yang kene Ini- wis aman. Yang di keran-keran ini bukan zam-zam. Zam-zamnya di mana? Ada yang di dalam masjid di gentong-gentong. Yang ada tulisannya zam-zam water. Ke belakang dong. Nah, ini di rumah aja biasa. Ya sama di Mekah. Kalau di Mekah yang seperti ini, ya itu zam-zam juga. Allah Jadi ini katakanlah siru fil ardi atau bepergianlah, jalanlah menapaki, menelusuri jejak atau bumi ini supaya kita bisa melihat, bisa bermuasabah, bermuasabah atas keagungan Tuhan. Ini sangat terus sekali, TikTok. sangat terus sekali. IJJ. Set. Wow. Bagus buah. Nah, ini batasnya buat perempuan. Ke depan sudah masuk kawasan Mekah. Nah, di depan kita sudah kelihatan pagar yang sangat tinggi ini. Ini adalah kawasan kompleks pemakaman Baki. Kalau yang di Mekah ini namanya Jannatul Ma'wa. Ketemu Lesti nggak Kak? Belum ketemu.
Nggak tahu di mana anakku sama Lesti dari kemarin. Khadijah dan Sayyidah Maimunah. Kalau di sini lengkap Masya Allah. lihat keturunan dan juga sahabat Rasulullah yang lain seperti Utsman bin Affan. Jadi yang boleh masuk ke sini hanya Cowok. bapak-bapak dan dibuka setiap pagi setelah subuh dan juga setiap Andis. ba'da asar. Ustadz jadi galak ya. Mobil Tapi bisa ditutupi. Jadi kiroah Sabah itu ada turunannya. Jadi ada yang sahabat, ada yang tabiin. Nah, ini kita nggak boleh masuk. kita dari luar saja. Nah, jadi kiroat itu Rasulullah mengajarkan kiroat yang masyhur 7. Kemudian Liatin tambah, Ka'bah ini. ada yang 10. Ini ada bukan di 11. Masjidil Haram, ini lagi di Medina. Nah, sahabat itu Nggak yang lagi di dari Makkah. orang pertama. Jadi ada orang pertama itu ya sahabat, kemudian nanti turun lagi sahabat punya murid. Maksudnya yang ketujuh sahabat itu berarti dari kalangan sahabat. Sahabat ya, yang langsung dari Rasulullah. Salah satunya siapa? Imam Nufai. Nah, itu. Masya Allah bisa melihat langit Madinah Nah, ini. banyak nanti perbedaannya di beberapa kata seperti ya soalnya seperti itu. Nanti untuk lebih detailnya kita bahas di bab itu kan itu berkaitan dengan bacaan. Buat lagi dong aku. Nah, di sini tempat para sahabat Rasulullah dan istri-istri dan juga para zuriat Rasulullah. Mari kita bersama-sama memberikan salam dahulu kepada para ahli kubur makam Baqi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlad diyar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ashabi Rasulillah. Ashabi Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya azwaji Rasulillah. Ya azwaji Rasulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya dzurriyyati Rasulillah. Ya zuriyat Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Al-muslimun Muslimun. wal muslimat Muslimat. wal mu'minin Al-mu'minin. wal mu'minat Wal-mu'minat. fi maqami Baqi Maqami Baqi. antumus sabiquna Amin tusabiuna. wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waksilhum bil ma'i minal baradi wasalji wa naqihim minal khotoya kama yunaqas sabul abyadu kama yunaqas sabul abyadu minad danas. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana walahum wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Banyak Bapak Ibu kisah para sahabat dengan Rasulullah itu. Salah satunya di sini saya akan menceritakan ada seorang sahabat itu saking beliau ingin mendapat ilmunya, kemudian barokahnya dari Rasulullah, beliau itu memberikan fasilitas untuk anaknya supaya mendapatkan banyak istifadah dari Rasulullah. Di sini saya akan menceritakan kisah 3 orang yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi yang pertama itu ada namanya Ibnu Abbas, yang kemarin kita sudah kunjungi makamnya di Taif, tahu?
Nah, beliaulah yang didoakan oleh Rasulullah menjadi seorang ahlu fikih dan ahlu ta'wil. Dan doa Rasulullah yang berbunyi, Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Beliau adalah Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini sama ayahnya disediakan majlis, atau setiap majlis Rasulullah difasilitasi untuk selalu mengikuti majlis tersebut, karena beliau tahu bahwasanya anak yang soleh itu pasti akan mendoakan kedua orang tuanya. Maka beliau pun mendidik, membentuk, mengkader anaknya tercinta sebagai anak yang soleh. Kemudian Sayyidina Umar lebih pintar lagi. Beliau membuatkan rumah beliau dekat dengan rumah Rasulullah. Jadi kalau misalkan Ibnu Abbas itu hanya hadir di majlisnya saja, kalau Ibnu Umar itu sebelum Rasulullah mau keluar rumah misalkan, karena rumahnya dekat, jadi udah dilihat, udah dilihat setiap gerak-geriknya. Jadi tahu, oh Rasulullah itu kalau keluar rumah seperti ini, ketika keluar rumah seperti ini. Nah, kalau misalkan Ibnu Abbas itu hafal 2000 hadis, kalau Ibnu Umar itu bahkan hafal sampai 2800 hadis. Jadi ada plus 800-nya di sana. Nah, itu jadi lebih smart dalam mengkadar. Kalau satu cuma di majlis, yang satu bahkan rumahnya didekatkan. Nah, ada lagi satu lagi yang bahkan beliau ini melebihi mereka berdua. Ada seorang ibu namanya Ibu Malikah. Ibu Malikah ini istrinya Malik. Nah, beliau punya anak namanya Anas. Nah, itulah yang kita kenal dengan nama Anas bin Malik, sahibu mazhab Maliki atau pencetus mazhab Maliki. Beliau didekatkan oleh Rasulullah, didekatkan oleh ibunya Malikah ini kepada Rasulullah untuk menjadi seorang khadim, sebagai asisten. Nah, tetapi Rasulullah tahu bahwasanya dengan cara seperti itu ingin anaknya itu disekolahkan secara private langsung dengan Rasulullah. Karena sebagai asisten kan anak kecil, hafalannya masih kuat. Kemudian tinggal dekat dengan Rasulullah. Jadi setiap apa perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah yang dilakukan setiap harinya sampai masuk ke memorinya. Nah, makanya beliau sekarang itu yang kita kenal sebagai mazhab Maliki, tahu? Mazhab Maliki. Nah, itulah Anas bin Malik dan makamnya beliau ada di sini. Anas bin Malik ini adalah gurunya Imam Nafi dalam qiraat, dan beliau gurunya Imam Syafi'i dalam fikih. Jadi Imam Syafi'i itu belajar sama Imam Malik selama 16 tahun. Masya Allah, sangat-sangat waktu yang panjang. Gunanya apa? Menjadi sebagai asisten bukan untuk mengabdi kepada seorang manusia, tetapi untuk mengambil istifadah ilmunya dan keberkahannya. Karena ulama itu ketika ada seorang khadim atau murid, itu bukan hanya mengajarkan untuk tentang bagaimana kita belajar, tapi mengajarkan juga adab, akhlak, dan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Imam Anas bin Malik ini, Imam Malik yang kita kenal, itu mengabdi kepada Rasulullah kurang lebih selama 20 tahun. Nah, kemudian mempunyai murid namanya Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i belajar sama beliau 16 tahun. Jadi sanad atau silsilah keilmuannya itu nyambung. Anas bin Malik langsung bertemu dengan Rasulullah. Kemudian beliau punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga demikian, oleh ibunya beliau dibawa ke sini untuk belajar agama, dan akhirnya beliau bermulazamah bersama Imam Malik atau Anas bin Malik selama 16 tahun. Yang kita pakai di Indonesia yaitu mazhab Syafi'i, dan sekarang makamnya Imam Syafi'i itu ada di Mesir. Jadi menuntut ilmu itu tidak sebatas dari SD sampai SMA, tetapi thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari sejak lahir sampai ke liang lahat. Itulah waktu untuk menuntut ilmu. Jadi jangan heran kalau ulama zaman dulu itu menuntut ilmu tidak hanya 1 tahun 2 tahun, bahkan sampai puluhan tahun, bahkan sampai gurunya meninggal untuk mengambil istifadah pada mereka. Mari kita lanjut lagi. Kalau Imam Nafi itu ya, jadi Imam Nafi punya murid. Nah, terus sama Pondok. ya. Itu makamnya apakah Pondok sama Pondok? Oh, makamnya kayak gini. Jadi kan itu cuma Anas bin Malik sama Imam Nafi. Allahumma Insya Allah sholli ala kita sayyidina share
foto-fotonya di dalam supaya tahu oh mana sih makamnya ini. Ya udah ya.